Mudik telah berlalu. Tuntas sudah segala rasa rindu ingin bertemu. Setelah 2 tahun menunggu, diterpa hantaman pandemi yang membuat hati pilu. Dan kini, kita kembali menjalani tugas dan aktivitas kita dengan bahu-membahu dengan Korlantas Polri yang selalu hadir dan siap membantu. Usai beberapa tahun menahan rindu di perantauan karena terpaan pandemi COVID-19, pemerintah kembali mengizinkan masyarakat untuk melaksanakan mudik di tahun 2022. Berbagai pertimbangan menjadi alasan pemerintah kembali mengizinkan warga mengunjungi sanak family di kampung halaman. Angka kasus COVID yang dirasa semakin terkendali menjadi salah satu alasan kegiatan mudik kembali diizinkan. Namun tentunya dengan berbagai syarat dan protokol kesehatan, seperti telah melakukan vaksinasi dosis lengkap dan juga vaksin booster. Momen mudik di tahun 2022 ini akan menjadi satu peristiwa penting, karena diperkirakan sebanyak 23 juta lebih kendaraan roda 4 dan 17 juta lebih kendaraan roda 2 akan melaksanakan mudik. Sementara itu, sebagai unsur pelaksana tugas kepolisian di bidang lalu lintas, Korlantas Polri pun bersiap menyambut event besar yang menjadi tradisi masyarakat Indonesia. Berbagai persiapan dilakukan, sarana dan prasarana disiapkan secara matang demi kelancaran mudik tahun ini. Demi memastikan kesiapan jelang operasi ketupat 2022, Kakor Lantas Polri Irjen Pol Firman Santiabudi meninjau langsung jalur mudik. Dengan mengendarai mobil sendiri, Kakor Lantas Polri menyusuri ruas tol Jakarta menuju tol Cikopo, Jawa Barat. Kemudian dilanjutkan hingga pos Pol Kalikangkung, Semarang, Jawa Tengah. Selanjutnya Korlantas Polri bergerak cepat di bawah arahan Kakor Lantas Polri Irjen Pol Firman Santiabudi. Simulasi tactical floor game dibuat demi mematangkan persiapan pengamanan mudik Lebaran 2022. Seluruh anggota diminta melaksanakan tugas dengan bahagia namun serius. Sinergitas dan kolaborasi di semua lini diharapkan berjalan dengan baik. Kesiapan personel dan sarana pendukung lainnya juga tidak lupa menjadi perhatian guna menyamakan persepsi dan pola tindak antar wilayah Polda jajaran. Selain memastikan kesiapan para anggota, jauh hari, Korlantas Polri juga berkoordinasi dengan para stakeholder seperti Kementerian Perhubungan dan berbagai pihak lainnya. Diharapkan seluruh elemen masyarakat mampu bekerja sama agar menciptakan mudik yang lancar, aman, dan nyaman. Sebanyak 85 juta masyarakat diprediksi melaksanakan perjalanan mudik dan 47% disinyalir menggunakan transportasi darat. Skema dan pengaturan lalu lintas pun terus dipersiapkan agar kebutuhan masyarakat bisa terlayani dengan baik. Setelah berdiskusi dengan sejumlah pihak dan dengan ditandatanganinya surat keputusan bersama Dirjen Perhubungan Darat serta Dirjen Bina Marga, akhirnya berbagai skema dipersiapkan demi kelancaran mudik. Guna mencegah kemacetan parah saat mudik Lebaran 2022, Korlantas Polri menyiapkan sejumlah rekayasa lalu lintas seperti ganjil genap, kontraflow, dan juga one way. Sementara kepada masyarakat, Kakor Lantas Polri menghimbau untuk mudik lebih awal guna mencegah terjadinya penumpukan kendaraan. Langkah berikutnya, tim perwira pengamat wilayah atau Pamatwil Operasi Ketupat 2022 dilepas. Demi memperkuat satuan Polda Wilayah, sebanyak 150 personel disebar ke berbagai titik wilayah di Lampung, Jawa, hingga Bali. Korlantas Polri juga turut mengerahkan sebanyak 44 kendaraan roda 2 sebagai tim pengurai kemacetan dan 46 unit kendaraan roda 4. Korlantas Polri juga turut bekerja sama dengan insan pers dan media guna mendukung kelancaran mudik 2022. Dengan harapan agar masyarakat mendapat informasi dengan sebaik-baiknya. Dan rekayasa lalu lintas ganjil genap dilakukan pada tanggal 25 hingga 27 April. Dengan melakukan uji coba yang dilakukan secara bertahap, dimulai dari gerbang tol Cikampek hingga gerbang tol Kalikangkung, karena diprediksi puncak arus mudik bisa terjadi pada tanggal 29 April. Korlantas Polri juga meresmikan Command Center PJR yang bisa digunakan bersama para stakeholder untuk melakukan pengawasan, penjagaan, dan juga pengaturan lalu lintas melalui CCTV yang terintegrasi. Meski masyarakat diminta atau dihimbau mudik lebih awal demi menghindari penumpukan kendaraan, ternyata sesuai prediksi, puncak arus mudik terjadi di hari Jumat atau H-3 Lebaran. Sebanyak 226.000 lebih kendaraan tercatat melintas keluar Jakarta,
Dan sebanyak 134.000 lebih kendaraan di hari berikutnya, Sabtu 30 April 2022. Sementara pada minggunya, 142.000 lebih kendaraan tercatat keluar melintasi Jakarta. Dengan mengerahkan segala kemampuan yang ada, Korlantas bekerja sepanjang waktu demi memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Pengaturan lalu lintas dilakukan secara situasional, kontraflow, one way, ganjil genap untuk kelancaran dan kenyamanan warga. Tercatat sebanyak 144.000 lebih personel dari berbagai instansi dikerahkan demi kelancaran arus mudik. Dan lebih dari 2.500 pos pelayanan, pos pengamanan, serta pos terpadu didirikan baik di jalur arteri maupun di jalur tol di seluruh wilayah Indonesia. Tugas belumlah tuntas. Korlantas Polri kembali harus bekerja keras mempersiapkan arus balik warga, fasilitas, jalur, personel, dan sarana penunjang lainnya dipersiapkan sebaik mungkin. Sejumlah rekayasa pun kembali dilakukan demi mencegah penumpukan parah saat arus balik terjadi. Prediksi puncak arus balik terjadi pada tanggal 6 Mei hingga 8 Mei pun terbukti. Dimulai dari Kamis 5 Mei, tercatat 191.000 kendaraan kembali memasuki Jakarta, yang diiringi dengan 149.000 kendaraan keluar dari Jakarta melalui gerbang tol Cikarang Utama, Kalitama, Cikupa, dan juga Ciawi. Di hari berikutnya, Jumat 6 Mei, arus kendaraan yang memasuki Jakarta meningkat, menembus angka 213.000 kendaraan, dan terus meningkat di hari Sabtu sebanyak 215.000, hingga puncaknya pada hari Minggu 9 Mei 2022 mencapai 220.000 lebih kendaraan. Meski secara garis besar mudik berjalan tertib, aman, dan lancar, namun tak dipungkiri masih sedikit banyak kekurangan dan hambatan yang terjadi di lapangan. Pada kesempatan kali ini, kami atas nama seluruh rekan-rekan juga mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Yang saya yakini, kita yakini seluruhnya pasti akan ada kekurangan di sana-sini, ada hambatan di sana-sini. Tapi sekali lagi harapan kita setelah berkoordinasi seluruhnya, kita komunikasikan lagi evaluasi yang sudah kita laksanakan. Kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi aktif seluruh peran masyarakat. Semoga apa yang sudah kita kerjakan bersama, baik antar petugas maupun dengan seluruh anggota masyarakat yang melaksanakan mudik dan balik lebaran, sebagai indikator bahwa suksesnya operasi ini juga adalah karena peran serta seluruh masyarakat yang terus memberikan masukan kepada kami selama melayani kegiatan operasi ini. Permohonan maaf yang terucap semoga menjadi penawar keluh, kesah, dan letih kita semua usai berjumpa dan melepas rindu dengan keluarga di hulu. Saya Bribtu Putri Cikita. Sampai ketemu lagi di Polistory selanjutnya. Sampai jumpa!